Cek, suara saya sudah bisa terdengar, Bapak Ibu. Sudah, Sampun Bu. sudah Oh ya, Ibu. ini semuanya sudah bergabung di breakout room 2. Ini baru berapa ini? 8 ya, masih kurang 2. Untuk kelompok 2 ada berapa? 10 ya. Apa saya tanya ya? Oke, baik, kita mulai saja nggih, Bapak Ibu. Nanti istirahat di akhir gitu ya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru saja selesai ya di agenda 3. Oke, baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sore ini? Sehat semuanya? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Iya, ya Gimana ini kabarnya? eh, iya, Alhamdulillah sehat. Ini baru mulai tadi untuk materi agenda 3 jam 1, setengah 1 ya Bapak Ibu ya. Ya, karena memang kita hari ini ada seminar laporan aktualisasi ya, sehingga siang baru bisa dimulai. Nggih, pada kesempatan siang ini ya, sesuai terjadwal kita ada bimbingan ya. Kemarin coaching 1, 2, 3, hari ini bimbingan yang pertama ya. Kita nanti ada 3 kali bimbingan. Seperti yang sudah saya sampaikan ya kemarin ya, untuk tugas monggo masih hari ini nanti bisa menyelesaikan untuk tugas di agenda 3 ya. Untuk pembimbingan kali ini adalah saya akan memastikan ya nanti untuk core issue dan konsep judul, karena core isu, masalah dan penyelesaiannya ya. Penyelesaian ini yang nanti akan menjadi konsep judul yang ditawarkan ya untuk rancangan aktualisasi. Oke, baik, monggo siapa dulu yang akan menyampaikan core isu ya. Jadi kalau saya teknis bimbingan untuk yang pertama, disampaikan dulu core isu dan apa namanya penyelesaian atau konsep judul yang ditawarkan. Siapa dulu? Nanti akan saya catat. Baru nanti di akhir kegiatan ini baru saya share untuk LK harian. Ya, monggo siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu silahkan. Saya biasanya menawarkan ya, tidak akan saya panggil satu persatu atau urut absen gitu ya. Monggo yang sudah eh, kemarin kan namanya untuk mentor ya, semua sudah berkonsultasi atau sudah melakukan konsultasi dengan mentor ya. Sehingga harapannya core issue dan apa penyelesaian ini nanti sudah mendapatkan persetujuan dari mentor. Oke, silahkan siapa dulu, Bapak Ibu? Tidak perlu menampilkan, tidak perlu menampilkan apapun ya, cukup menyampaikan saja. Untuk core issue, kemudian biasanya nanti nama, jabatan, kemudian nanti core issue yang diidentifikasi dari hasil teknik APKL dan USG. Silakan Bapak Ibu. Izin kalau boleh. Ibu Oke, silahkan bisa Mas siapa ini? Zulfikar, Ibu. Oh iya, Mas Zulfikar. Silahkan Mas Zulfikar. Ini langsung ke isunya ya, Bu ya. Iya, langsung core issue. Jadi kalau ya, core issue itu apa namanya sudah hasil tapisan ya. Baik, Ibu. Sebenarnya saya itu ada dua sebenarnya. Tapi mungkin saya angkat yang ini, Bu, yang belum optimalnya proses bimbingan proposal skripsi karena masih menggunakan sistem manual dengan buku bimbingan cetak. Mas Zulfikar ini apa? Calon Saya dosen. bukan Ibu, saya penata Hah? komputer di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Oh, Prakom di Stapen ya. Ya, Oke, baik. Apa tadi Mas core isunya? belum optimalnya Belum proses optim, bimbingan proposal skripsi, Bu. Sebenarnya mau belum mau dibikin skripsi, cuma kayaknya kalau skripsi terlalu panjang prosesnya. Jadi saya fokus di proposal dulu aja sih. belum optimalnya Proses bimbingan proposal skripsi, Ibu. proposal skripsi. Ya, Ini Mas Zulfikar sebagai proposal skripsi masih manual ya Mas ya? ya masih manual sama Belum menggunakan didigitalisasi gitu ya? ya belum ada eh, platformnya, Bu, di Mm-mm. sekolah ini.
Ya, kemudian untuk penyelesaian yang ditawarkan apa, Mas? Untuk penyelesaiannya mungkin saya lebih ke pembuatan platform aplikasi skripsi Bu untuk bimbingannya. Jadi nanti semua bimbingan diupload online ke sistem dan di review dosen langsung seperti itu. Pembuatan apa tadi, Mas? Aplikasi? Skripsi tadi. Oh, Katanya kalian diberi deskripsi. nama sekalian Bu. Namanya namanya eh, nggak macam-macam ya, cukup deskripsi gitu ya. Belum belum ini Bu, belum kepikiran nama yang lebih Belum, bagus. nggih, mungkin akronim ya, bisa Iya, akronim ya. dari apa nanti kan sementara deskripsi. Tapi sebelumnya sudah berkonsultasi dengan mentor. Sudah emang isunya kalau terkait saya kan ditempatkan di bagian akademik soalnya Bu. Jadi lebih Oh ke isu iya. terkait pelayanan akademik. Untuk isunya itu terkait satunya itu ya terkait itu sama terkait data sih Bu kalau di tempat saya. Ya. Tapi di antara dua isu itu besar kemungkinan untuk yang ini ya Mas yang diangkat ya, untuk yang Ya, salah satu ah, yang direkomendasikan sama mentor itu. Karena ya. memang untuk sekarang mungkin yang lebih diperlukan itu karena kita ada mahasiswa yang pembelajaran itu full daring Bu, jadi nggak ke kampus. Jadi memang Lalu, bagusnya itu mm-mm. memang ada yang platform digitalnya seperti itu. Oke, baik. Ini harapannya ya, ini juga untuk Bapak Ibu yang lainnya ya. Jadi nanti untuk aktualisasi atau ini kan produk ya. Jadi ini produknya kan berupa aplikasi gitu ya Mas Zulfikar ya. Nah, ini hanya nanti yang perlu dikonfirmasi ya, nanti juga perlu dikonsultasikan dengan mentor. Aplikasi ini kalau di kegiatan apa aktualisasi, khususnya di Latsar ini kan zero ya, tidak ada biaya ya, harapannya tidak ada biaya yang dikeluarkan. Namun monggo nanti mau seperti apa, apakah aplikasi itu dengan aplikasi sederhana dengan aplikasi tertentu atau nanti sudah apa di fitur ini sudah nanti ditampilkan di website institusi dalam hal ini kan Staben ya nanti lebih jauh monggo bisa lebih dikonsultasikan ya kalau nah ini ya kalau saya dari core isunya kan belum optimal ya Mas ya. Iya. Sedangkan penyelesaiannya kan pembuatan. Kalau boleh saya memberikan saran nanti core isunya belum tersedianya saja, Mas. Oh Belum baik. tersedianya proses bimbingan proposal skripsi melalui online gitu aja. Atau ya, atau proses bimbingan skripsi masih konvensional ya. Jadi belum belum tersedianya proses bimbingan skripsi yang memanfaatkan platform atau secara online. Gitu ya, Mas ya. Ya, sehingga nanti kalau penyelesaiannya dengan pembuatan aplikasi itu akan lebih sinkron. Itu sementara saran dari saya ya Mas Zulfikar. Kemudian nanti untuk rencana platform, kemudian berupa website yang seperti apa ya, itu sudah ada gambaran belum Mas Zulfikar? Untuk websitenya sudah ada sih Bu, cuma tinggal nanti pembuatannya aja sih, karena saya emang basicnya emang di pembuatan Mm-mm. aplikasi. Jadi untuk website instansi ya, nanti ditambahkan fitur layanan proposal apa bimbingan proposal skripsi gitu rencananya. Pembuatan baru sih Bu kalau dari saya. Jadi Oh nanti baru. menginduk ke website utama instansi. Oh iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Zulfikar ya. Monggo berikutnya silahkan. Saya Ibu, Ya, atas nama siapa? Ini langsung saya catat ini. ya Yusuf Wisnu Mandaya Ibu. Oh iya, Mas Yusuf Wisnu. Ya, jabatannya apa Mas Oke, Yusuf? baik. Saya dosen asisten ahli Ibu. Oke, baik. Silakan Oke, untuk core isunya. baik. Tadi saya juga sudah komunikasi dengan mentor. Jadi core isunya yang saya ambil itu adalah Hmm. rendahnya pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam pembelajaran dan juga riset Ibu. Jadi eh, saya sebenarnya kan basicnya adalah dosen IT. Namun karena di kampus saya di sini yaitu UIN Sunan Kudus,
belum ada Hmm. prodi IT, saya ditempatkan di prodi Tadris Matematika atau Pendidikan Matematika. Nah, Oh, awalnya apa? eh, Dosen IT ya? Dosen. dosen IT, nggih. Hmm. Sebenarnya ada dosen IT, cuma ditempatkan karena rencananya itu kami mau akan buat prodi baru. Nah, nanti Hmm. istilahnya ya sebagai cikal bakal prodi baru Mm-mm. tersebut. Nah, Karena kan sementara baru eh, ini sebagai UIN ya, sebagai universitas ya Mas ya. nggih, Mm. iya betul Ibu. Jadi setelah jadi UIN kan harus ada prodi non agama gitu. Ya. Nah itu jadi kami juga kemarin ikut membantu membuat prodi baru, menyusun proposal dan juga kurikulum. Nah kemudian setelah saya masuk di Tadris Matematika ini ternyata memang masih rendah itu Ibu pemanfaatan AI dalam pembelajaran dan juga riset. Nah ini terbukti ketika saya di kelas, saya coba survei kecil-kecilan. Memang ternyata Mm-mm. masih sangat rendah begitu. Jadi pemahaman Berarti mereka tentang KI itu sendiri. ya, Mas ini gini, ini rendahnya pemanfaatan AI itu bagi dosen atau bagi mahasiswanya Mas? Oke, bagi mahasiswa Oh, itu. bagi Betul. mahasiswanya ya. Nah, karena ini kalau saya lihat kan Oke. bisa masih belum jelas rendahnya pemanfaatannya dalam pembelajaran dan riset ya. Berarti kan riset mahasiswa ya. Betul, betul Ibu. Hmm. Untuk mahasiswa, oke. Ya, Ya, nanti mungkin oke. saya tambahkan untuk Bagi mahasiswa gitu nggih, mahasiswa. Ibu. Oke, untuk alternatif Oke. penyelesaiannya apa Mas ini yang ditawarkan? Jadi nanti rencana saya ada dua kegiatan Ibu. Yang pertama adalah workshop. Jadi Hmm. nanti ada workshop tentang eh, Halo Mas, agak putus ini, agak putus-putus. Apa, nak? Apa terkendala sinyal nampaknya? jadi Cek. Oh ya. Ya, agak terputus tadi Mas. Gimana Mas? Bisa diulangi? Halo Mas Yusuf. Biasanya terlempar nih Ke Koko. freeze, Bu. Iya. Iya. cek Oke, suara saya nggih terdengar mboten nggih? oke, terdengar. Mungkin kalau Nggih. sinyalnya kurang stabil bisa off cam nggak apa-apa Mas? Oh, nggih mboten ini karena lagi mati lampu Ibu ini jadi saya Ya. pakai HP juga ini. Ya, Sama nggih. tadi Jadi kan Mas Yusuf ya menawarkan ada workshop sama apa Mas? nanti ada saya juga akan melakukan sosialisasi untuk sertifikasi artificial intelligence Ibu. Jadi nanti kan kalau di apa namanya di platform-platform eh, pelatihan online itu kan banyak pelatihan-pelatihan gratis Bu. Nah, nanti harapan saya nanti saya bisa sosialisasi untuk bagaimana cara melakukan atau apa namanya menggunakan platform tersebut sehingga nanti luarannya adalah mereka juga punya sertifikat dari platform-platform tersebut. Nanti ya utamanya Berat. adalah platform pelatihan AI gitu. Kemudian ini kan lebih ke kegiatan ya memang Iya. untuk konsep judulnya Mas apa ke Konsep pemanfaatan pelaksanaan. gitu sih Kalau tadi gimana idenya ya? ya, gini ya, sebenarnya gini ya, ini juga untuk Bapak Ibu yang lainnya. Di kegiatan itu sebenarnya saya kurang setuju ya dengan kegiatan seperti workshop ataupun pelatihan gitu ya. Karena apa? Karena kalau pelatihan, kalau workshop itu biasanya ada tendensi biaya gitu ya, ada biaya yang dikeluarkan ya. Kalau secara umum kita lihat pelatihan dan kegiatan workshop itu kan ada narasumber, ada apa konsumsi dan sebagainya. Namun ide dari Mas Yusuf ini nanti adalah pelatihannya adalah pelatihan online ya Mas ya. Oke. Ya, Kebetulan gini Bu, kemarin juga, mm-mm. oh iya, iya. Oke, gimana Mas? Oh, oke. Baik, kemarin juga kebetulan eh, apa namanya dari Kaprodi itu Mm-mm. memang ada kegiatan rutin Ibu, ada kegiatan rutin untuk pendampingan mahasiswa semester akhir untuk Hmm. skripsi. Namun nanti pesertanya juga tidak hanya mahasiswa semester akhir, tetapi juga mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu, yang semester-semester bawah juga tetap ikut. Nah nanti apa namanya kegiatannya itu akan masuk dalam kegiatan itu, Bu. Jadi nanti
dalam kegiatan itu materinya tidak cuma AI saja, tapi ada juga materi dari yang lain. Nah, nanti kemudian Hmm. untuk yang pelatihannya, saya cuma melakukan sosialisasi secara online untuk bagaimana cara menggunakan. Kalau di sini nanti saya mengambil Coursera, Ibu. Nah, di Coursera ini bagaimana cara mahasiswa untuk bisa melakukan apa namanya course ya, course apa kursus secara online yang mana nanti eh, kursusnya juga gratis dan juga mereka bisa dapat sertifikat dari situ. Itu, Ibu. Hmm, berarti kalau sebenarnya ini Mas Yusuf itu sudah punya ide dan kegiatan-kegiatan, tapi belum mendapatkan konsep penyelesaian untuk judul gitu ya. Oke. Kalau tadi ya, jadi kegiatan di kegiatan pendampingan itu nanti mau diselipkan oleh Mas Yusuf tentang pemberian informasi tentang pelatihan atau kursus yang apa pemanfaatan AI tadi ya Mas ya. Oke, jadi nanti ada dua kali Bu kegiatannya. Iya, Kegiatan yang pertama iya. itu adalah untuk pelatihannya, yang workshopnya itu yang secara offline. Kemudian nanti yang kedua adalah sosialisasi saja Bu bentuknya. Ya, sosialisasi bagaimana cara menggunakan atau apa namanya platform online, kursus online yang bisa dipakai untuk sertifikasi gitu. Oh, berarti pendampingan itu salah satu kegiatan ya. Betul, betul. Berarti pendampingan itu mungkin kegiatan pertama. Eh, kalau saya Betul. tentang sosialisasi atau workshop itu kok lebih ke ini saja ya Mas ya. Ya, ya yang memiliki istilah sama, tapi pemilihan kata atau diksinya seperti sharing knowledge atau apa ya Oke. ya sharing knowledge atau bisa tutor sebaya mungkin kalau melakukan sosialisasi Iya. ya bisa menyampaikan informasi terkait pelaksanaan itu tadi ya kalau memang mau mau membuat sebuah pelatihan online gratis ya nanti disampaikan saja tentang pelatihan online gratis jadi kalau boleh saya sarankan Oke. nanti yang Iya. menjadi penyelesaian atau konsep judul ya tentang itu pelaksanaan atau pelaksanaan pelatihan online ya Mas ya atau pengembangan sumber daya Iya. gimana? Misalkan gini, Oh, boleh juga bisa pengembangan Ibu. Iya. ya pengembangan sumber daya manusia intinya nanti terkait pemanfaatan AI ya Iya. atau pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Sebentar Mas, saya juga belum punya ide nih. Intinya kan nanti kegiatannya ini pelatihan online gitu ya Mas ya, yang nanti akan mendapatkan Iya. sertifikat ya. Iya, betul Bu. Ya, saya baru ada ide untuk pengembangan SDM-nya Mas. Jadi pengembangan SDM melalui apa? Pengembangan melalui pelatihan online. Coba ya Mas ya nanti dikonsultasikan lagi dengan mentor. Kemudian saya juga di bimbingan yang sebelumnya juga ada kegiatan yang serupa. Coba nanti saya cek lagi ya. Jika itu Iya, baik, tahapan baik. kegiatannya hampir sama dengan yang Mas Yusuf tawarkan. Jadi untuk konsep judul belum clear ya Mas ya. Tapi Iya, untuk iya. kegiatan-kegiatan itu sudah ada apa bayangan yang nantinya akan dilakukan gitu ya Mas Yusuf ya. Ya, Iya, baik kita iya, nanti bagus Bu. Betul. ya, bertemu lagi kan di hari apa ya minggu depan ya nanti kita nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan mentor. Kemudian juga saya juga agar apa nanti saya membuka lagi untuk dokumen-dokumen bimbingan yang kegiatannya hampir mirip dengan punyanya Mas Yusuf ya. Baik, baik Bu. Oke, baik, terima kasih idenya ya, walaupun untuk penyelesaian Terima belum kasih Bu. belum ada titik terang gitu ya. Oke, baik, monggo berikutnya. Ibu izin. Ya, Mbak siapa ini? Saya Zulfatul Faizah, Ibu, guru Oh ahli iya, pertama. Mbak Kita- Zulfatul Ya, Faiza. Ya, saya guru IPA di MTS Negeri 4 Tegal, Ibu. MTS Pategal. Oke, baik. G, Apa Mbak core isunya Mbak? core isu saya yaitu terbatasnya peralatan dan fasilitas laboratorium IPA di MTS Negeri 4 Tegal sebagai sumber belajar IPA. Kalau terbatasnya berarti apa? Nanti pengadaan alat laboratorium.
Nah, kalau pengadaan itu juga ada Nggak isu bisa. selanjutnya, bukan Bu, karena ada isu Oke. selanjutnya juga dana terbatas. Jadi untuk solusinya yaitu optimalisasi sebetulnya. Halo? Halo, Mbak. Mana ini? Mbak terpental. Halo, Mbak Zulfatul, Pak Iza. Cek, suara saya bisa terdengar. Terdengar Dengar Ibu. Ibu. Ini yang Mbak Zulfatul terpental. Iya, sepertinya keluar itu Oh, sinyal. ya Allah. Itu di gunung, Bu. Makanya sinyalnya Ah, susah mungkin. MTS 4 Hmm. Tegal itu di mana tempatnya? Ada yang tahu di daerah mana? Di dekat Yakuci, Bu. Oh, daerah Tahu Guci. Guci, Ya, Ibu? iya, iya. Ya, Oke, saya pernah ke daerah sana, situ. saya, Mas. Oh, bagus ya, Bu. Saya pernah di sana selama 7 hari itu. Oh, Pelatihannya di 7 hari. sana. Ya, gimana Iya, Mbak? Bu. Mana? Mbak, ini ada dua Mbak dua Zulfa ya. Kepental kayaknya Bu ini Ah, keluar. ya. Ya, ini juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang lain ya, untuk masalah itu yang tidak saya rekomendasikan adalah yaitu seperti terbatasnya apa kurangnya sarana dan prasarana. Kenapa? Karena nanti penyelesaiannya adalah pengadaan sarpras. Pengadaan sarpras itu nanti ada biaya dan biasanya dilakukan oleh pengadaan barjas atau nanti oleh atasan ya. Bapak Ibu dan teman-teman di sini sebagai CPNS belum memiliki kewenangan ya untuk membeli sarpras, membeli alat-alat laboratorium seperti itu. Oke, cek Mbak Zulfatul. Gimana Mbak? Sudah bisa kembali ke Zoom? Ibu izin pakai HP sementara Ibu. Oke, oke, Mbak lanjut Mbak. Tadi kok gimana tadi terbatasnya guru IPA kok masih ada satu isu lagi yang namanya core issue itu hanya satu Mbak. Monggo bisa Oh iya, dikonfirmasi, diulangi. maksudnya maksudnya core issue itu kan satu, jadi terbatasnya alat Mm-mm, lab hanya saja tidak bisa diselesaikan dengan cara pengadaan alat. Maka dari itu mm-mm. solusi dari saya yaitu dengan optimalisasi LK, Bu. Jadi saya ingin membuat kumpulan LK yang dia di mana isinya itu isinya apa Membuat namanya? alat peraga, Buatan, Bu, pembuatan alat bukan peraga apa? tapi lembar kerja yang memanfaatkan lingkungan dan platform digital, Bu. Platform digital itu kan bukan hanya virtual lab, tapi ada banyak. Ada juga seperti aplikasi recorder, terus aplikasi penghitung frekuensi, seperti itu. Ada banyak, tapi di sini kan belum ada yang bisa memanfaatkan. Jadi, supaya lebih mudah daripada mensosialisasikan kepada guru lain, itu tidak mesti dilakukan. Jadi, lebih baik membuatkan kumpulan LK-nya yang mana nanti bisa digunakan oleh guru lain secara langsung seperti itu, Bu. Jadi mereka tidak perlu repot untuk menyusun rancangan pembelajaran, tapi dengan LK itu kan sudah sangat membantu bagi guru seperti itu, Bu. LK Bagaimana, itu Bu? apa tuh Mbak? Lembar kerja maksudnya. Lembar kerja Ini untuk siswa. lembar eksperimen, jadi seperti ada buku eksperimen seperti itu. Oh, LK kepanjangannya apa tadi? Lembar Lembar kerja, LKPD lembar kerja peserta didik. lembar kerja saya pikir ini apa namanya variasi atau modifikasi atau pembuatan alat peraga itu Mbak karena alat-alat di laboratorium terbatas solusinya membuat apa alat peraga IPA bukan ya? Buatan Bu, sebetulnya Pem- kenapa saya mengambil di bagian LK-nya karena sebetulnya masih ada beberapa alat lab yang masih bisa dipakai, ada juga yang masih bisa direparasi karena sedikit rusak seperti itu. Jadi ada dua kegiatan. Yang pertama itu pendataan alat lab, kemudian setelah didata alat apa saja yang masih bisa digunakan, nanti karena di sini juga laboratoriumnya sedikit masih berantakan seperti itu, saking jarangnya digunakan. Jadi hmm. SOP-nya juga belum ada seperti itu pendataan. Jadi
perlu didata lagi alat lab apa saja yang bisa digunakan. Kemudian karena di sini juga ya seperti itu, guru IPA belum bisa memanfaatkan laboratorium sebagai sumber pembelajaran di kelas. Jadi sudah ada lab tapi tidak pernah praktikum. Nah, kalau misal saya membuat alat peraga itu sih malah lebih mudah gitu. Cuman Mm-mm. rasanya setelah dulu kan juga ketika skripsi banyak sekali yang membuat alat peraga. Nah, kalau alat peraga itu hanya bisa digunakan untuk satu praktikum saja dan itu pun pada akhirnya nanti sering paling dipakai beberapa kali sudah rusak seperti itu. Jadi lebih baik itu memanfaatkan sekitar. Jadi banyak sekali alat-alat di lingkungan kita yang bisa digunakan untuk praktikum seperti batu kerikil dan tali itu bisa digunakan untuk pembelajaran di seluruh materi gelombang dan bunyi. Itu contohnya seperti itu, Bu. Oke, idenya bagus gitu ya Mbak. Hanya untuk penataan dekor isunya tadi yang belum sesuai. Ya, jadi Oke. memang gini ya, belum tersedianya alat praktikum apa yang berbasis alam tadi apa Mbak namanya Mbak? Saya kok agak Dengan lupa. berbasis lingkungan dan platform digital. Berbasis lingkungan. Iya. Ini ya, belum tersedianya alat praktikum berbasis lingkungan. Kalau nanti yang digital nanti jadi ada dua isu, Mbak ya. Ini saya Oh, berikan gambaran dulu ya. Jadi kalau belum tersedianya alat praktikum berbasis lingkungan, kemudian penyelesaiannya tadi adalah membuat LKPD. LKPD itu apa? Intinya di LKPD itu ada praktik praktikum IPA ya. Kebetulan basic saya juga dari IPA, Mbak. Jadi saya dari biologi gitu ya. Jadi nanti LKPD-nya kan mau didesain Mbak Zulfa itu untuk memanfaatkan tadi ya alat-alat dari lingkungan gitu ya Mbak. gitu, Bu. Nah, hanya apa judulnya? Saya baru punya ide pembuatan LKPD. Judul saya kemarin Hah? menyusun optimalisasi panduan eksperimen IPA sederhana berbasis lingkungan dan digital untuk mengatasi terbatasnya fasilitas laboratorium IPA di MTS Negeri 4 Tegal. Hmm, kalau itu jangan terbatasnya ini ya Mbak, jangan terbatasnya alat-alat di laboratorium, tapi belum optimalnya pemanfaatkan alat-alat di laboratorium gitu gimana? Oh, nggih, bisa jadi, Bu. Belum optimalnya. Ya, ya. Kalau itu nanti biar sinkron dengan penyelesaian yang nanti menjadi konsep judul yang ditawarkan ya. Oh, nggih, Bu. Ya. Karena kesannya kalau terbatasnya alat laboratorium nanti ada dua alternatif. Yang pertama adalah pengadaan alat lab ya dan juga nanti pembuatan alat peraga. Arahnya ke Oh, sana. nggih, Bu. Iya, tapi kalau menyusun apa tadi eksperimen panduan eksperimen tadi ya berbasis itu tadi eh, lebih ke belum optimalnya apa ya pemanfaatan alat laboratorium. Coba ya Mbak ya, itu nanti disesuaikan dulu ya. Eh, Belum optimalnya pemanfaatan alat laboratorium itu juga nampaknya belum sinkron dengan judul dengan pembuatan panduan praktikum. Nggih. Iya, Bu, betul. Ya, ya coba kita Tapi nanti ada saat satu pembimbingan, ya gimana Mbak? ada satu pertanyaan lagi, Bu, ngapunten. Ya. Eh, Kalau misal saya membuat panduan eksperimen IPA, berarti apakah harus saya uji di kelas atau cukup menyusun saja? Kalau membuat panduan nanti lebih apa biar lebih panduannya lebih apa valid gitu ya. Nanti ada kegiatan validitas Mbak. Mungkin di MTSN 4 Tegang itu ada berapa guru IPA gitu ya. Nanti yang memvalidasi mungkin dari guru yang lebih senior seperti itu. Oh, nggih. Berarti Ya, cukup cukup dengan kegiatan validasi. validasi saja nanti ya dengan sama rekan atau boleh juga misalkan memungkinkan kalau saya punya teman di madrasah yang lain tapi yang apa yang punya kompetensi yang cukup misalkan itu juga boleh.
Ya, jadi malah kalau mau menyusun panduan apa tadi praktikum ya, berarti kalau lebih pasnya nanti kalau isunya ya belum belum adanya panduan praktikum itu aja, Mbak. Belum adanya panduan praktikum Iya. berbasis dan digital. Apakah eh, untuk isu terbatasnya fasilitas laboratorium IPA-nya perlu ditambahkan seperti belum tersedianya panduan eksperimen IPA sederhana berbasis lingkungan dan digital atas apa untuk mengatasi terbatasnya fasilitas laboratorium IPA atau itu kepanjangan Ibu? Kepanjangan. Jadi nanti terbatasnya fasilitas itu masuk di Fisbonnya saja, Mbak. Terbatasnya masuk di Di Fishbone-nya. Fisbon, ya, penyebabnya itu ya. Oh iya Bu, Mm-mm. Ini sementara berarti belum. saran saya itu ya, coba nanti dikonsultasikan lagi dengan mentor. Kemudian nanti kita di pertemuan pembimbingan berikutnya, ya, itu nanti biasanya saya review semua masalah, kemudian juga nanti sampai ke tahapan kegiatannya. Itu Gitu. ya Mbak Zulfatul ya, ini juga belum belum clear ini antara core issue dengan penyelesaian yang ditawarkan, ya. Nanti bisa dikonsultasikan lagi secara intensif dengan mentor. Sebenarnya idenya bagus, Mbak. Hanya idenya bagus, hanya penuangan ke membuat core isunya itu yang belum sinkron dengan judul. Itu ya Mbak Zulfatul ya. Siap Ibu, Ya, terima kasih. ya. Semoga nanti kita di bimbingan berikutnya nanti kita cermati lagi, bisa disempurnakan lagi. Siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zulfatul. Silakan berikutnya. Iya Bu, izin Bu. Ya, Mbak siapa ini? Askia Maulani Bu. Mbak. Askia Maulani. Oh, Askia. Oh iya, Mbak Ya. Askia. Silakan Mbak Askia. Perkenalkan Bu, saya ini apa namanya pengelola pengadaan barang jasa di Oh, Direktorat pengelola Barjas. Ya, oke. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ini formasi Hmm. praktik Kalimantan ditempatkan sementara di Kemenak Kabupaten Klaten. Oh, kan Kemenak Kabupaten Klaten. Ya, Ya, berarti nah, nanti langsung ke ini ya, kementerian baru ya, Mbak ya. Kementerian baru. mungkin iya Bu nanti. Nah, Oke, ini lanjut. core isunya yang saya angkat di sini adalah kurangnya informasi literasi digital mengenai haji di kalangan calon jemaah haji Indonesia di Kabupaten Klaten. Seperti itu. Kurangnya informasi. Literasi digital Hmm, mengenai kalau haji. udah ada informasi literasi itu anu Mbak yang hal yang redundant atau berulang. Baik, Bu. Kalau saran saya cukup kurangnya informasi terkait apa? Mengenai haji secara Kurangnya umum. informasi terkait apa? Haji, Bu. Terkait haji ya, terkait apa? Prosedur apa Mbak ya? Berarti kan prosedur itu kan terkait haji itu kan mungkin dari bagaimana pendaftarannya sampai nanti bagaimana itu kan Mbak. Betul. Iya, Bu, betul. Nanti Berarti terkait rencananya, layanan haji ya. nah, ya betul. Ya, jadi dari prosedur awal, bagaimana mau mendaftar, persyaratannya apa saja, mendapatkan apa namanya itu Mbak, apa estimasi keberangkatan apa Iya, namanya itu, SPH, gitu. Surat Ah, Pendaftaran Haji. ya, terus itu ya dari Iya, itu Bu. ya. Baik, Ya, Bu. oke, Nah, berarti sebentar kurangnya informasi terkait layanan layanan haji. haji ya. Jadi ini keseluruhan layanan tentang haji ya Mbak ya, bagi masyarakat di kan Kemenak Klaten tadi ya. Tuh, Oke, Bu. lanjut Mbak. Nah, itu nanti eh, outputnya dari isu ini adalah tadinya saya berencana untuk membuat semacam infografis atau bisa lebih lengkapnya nanti adalah suatu buku buku saku elektronik, Bu. Jadi Oh, seperti buku saku e-book, elektronik. ya, Mm-mm. seperti e-book, nanti bentuknya itu flipbook di Mm-mm. digital seperti itu. Jadi itu nanti bisa di-download dan dengan kecil. Nah, rencananya adalah di dalam ebook itu yang pertama tadi ada informasi tentang layanan haji, kemudian alurnya seperti apa, dokumen yang diperlukan seperti apa, kemudian informasi manasik, informasi terkait dengan haji khusus. Nanti rencananya juga saya akan masukkan ke dalam buku saku elektronik tersebut.
seperti itu. Bagaimana? Kemudian kalau ya berarti kan nanti kan tahap-tahapannya lebih ke penyusunan tadi ya, e-book ya. Nah, Betul, ini Bu. mau dinamakan e-book atau buku saku elektronik, Mbak? E-book. E-book ya. Jadi apa? Konsep judul dari yang ditawarkan atau penyelesaiannya, Pak? Penyusunan e-book gitu. Eh, Konsepnya itu Untuk judul, Mbak, untuk judulnya penyelesaiannya, ya. Mbak. Heeh. Penyelesaiannya kemarin sih peningkatan literasi digital jamaah haji melalui pengembangan e-book yang terintegrasi dengan Hmm. layanan haji. Itu kurang ini kurang fokus ya. Kalau saran saya, nah e-book ini sebenarnya sebelumnya sudah ada atau belum? Belum, Bu. Kalau pengembangan itu sudah ada, yang ada dikembangkan, gitu ya. Peningkatan. Tapi kalau nanti langsung gini aja, eh, apa pembuatan atau penyusunan e-book layanan haji, tools itu saja. E-book layanan haji Ya, langsung dibagi jamaah gitu ya, Bu? iya. Baik. Bagi apa? Bagi calon jamaah atau bagi masyarakat? Ini nanti e-booknya gimana Mbak? Mau diinformasikan ke masyarakat? Masyarakat itu ada yang sudah daftar, ada yang belum daftar, atau khusus bagi yang sudah daftar saja? Fokusnya kemana ini? Oh, masyarakat sih, Bu. Nanti saya pengennya Nah, buku itu disebar di WhatsApp via komunitas haji, mm, mm, kemudian mm, di websitenya Kemenak Klaten juga. untuk publikasi ya. Iya, Ya, jadi nanti sarannya e-booknya tidak hanya satu ya Mbak ya, terkait ya. Jadi mungkin prosedur pendaftaran, setelah mendaftar nanti apa apa gitu ya Mbak ya, sampai nanti di beberapa saat halaman gitu ya, Bu. keberangkatan. Enggak, maksudnya e-booknya jangan hanya satu. Hmm, Iya, karena nanti kalau saat seminar ditanya dalam waktu aktualisasi 5 sampai 6 minggu kok hanya membuat e-book satu itu nanti akan dipertanyakan di sana. Boleh baik. menyusun e-book, namun nanti berdasarkan apa nanti diklasifikasikan Mbak layanan haji itu apa saja, prosedur pendaftaran, kemudian apalagi sampai nanti ke keberangkatan, manasik dan sebagainya nanti dikonsep sehingga ada berapa e-book nanti yang dibuat Mbak Askia. Baik, Bu. Gitu ya? Jadi, Iya. setiap ibu punya ininya sendiri ya, maksudnya temanya sendiri-sendiri Iya. seperti itu. Bukan satu untuk semuanya tidak. Hmm, baik, Ya. baik. Ya, Kalau gitu ya. kayak gitu, minimal berapa halaman ya, Bu? Untuk Kalau halaman pendaftaran. sih secukupnya aja Mbak, tidak ada minimal maksimal ya, hanya Baik. yang jelas biasanya kuantitas jumlah e-booknya. Baik. Ya, misalkan ini kan nanti pakai e-book pakai apa? Pakai apa Flip, aplikasinya? flip. Pakai Flip itu kan 15-20 itu kan juga sudah cukup menurut saya ya satu tema. Nah, nanti buat lagi untuk tema yang lain gitu. Kalau misalkan dibuat lebih kecil, 7 sampai 8 gitu. Boleh. Nanti kan juga ada visualisasi, ada gambarnya kan, Mbak? Iya, Bu. Ya, biasanya kan ya, yang apa mau mendaftar kan dari semua kalangan ya. Yang masih muda, yang apa namanya? Lansia. Ya, apa kok sebaya apa namanya? Parobaya. Iya, baik, Ya, Bu. ya itu Mbak saran yang bisa saya berikan ya. Jadi langsung penyusunan buku saku elektronik ya. Kalau pengembangan itu sebelumnya sudah ada. Baik, Bu. Terima Penting ya kasih, Bu. Mbak Askia ya. Nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan mentornya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Rizka. Ya, sama-sama. Monggo berikutnya. Siapa lagi? Izin Ibu, Ye, baik. Ini siapa Mbak? ya perkenalkan Bu, saya Zenita Margi Cahyani sebagai Oh pengawas Mbak. jaminan produk halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Oh Mbak Zenita. Ya, Ya, sebentar. Zenita. Pengawas produk halal ya. ya. Ye, apa Mbak core isu Mbak yang ditawarkan? Core isu saya kurangnya edukasi layanan jaminan produk halal melalui media publikasi Instagram Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Kurangnya edukasi Layanan jaminan produk halal layanan jaminan produk halal melalui media publikasi melalui melalui apa tadi? media publikasi.
Media Instagram, publikasi Instagram. Oh, langsung. Ya. kantor Kementerian eh Agama Kabupaten Banjarnegara. Oke, nanti saya anu Mbak, saya review. Oke, Kemudian penyelesaiannya Mbak, apa penyelesaiannya? penyelesaiannya, niatnya saya nanti mau membuat akun Instagram khusus tentang layanan jaminan produk halal, Mm-mm. Bu. Jadi Itu kan dalamnya ada, kegiatannya. ya, terus Untuk ya judulnya, judulnya optimalisasi penggunaan sosial media Instagram sebagai sarana edukasi layanan jaminan produk halal pada lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. hmm, apa tadi optimalisasi? Penggunaan sosial media Instagram Hmm, sebagai op- sarana edukasi layanan jaminan produk halal. Bagaimana gitu? Apa hmm. kalimatnya kurang? Iya, kalau menurut saya gini aja Mbak, core isunya nanti kurangnya informasi, ya, ya, saya catat di sini. Karena edukasi itu nanti sudah, ini kalau saya lihat di core isunya itu ada masalah sekaligus penyelesaiannya, Mbak. Penyelesaiannya nanti, penyelesaian itu judulnya nanti edukasi jaminan produk halal melalui Instagram, gitu ya. Iya, Jadi ini juga untuk Bapak Ibu yang lain ya, harapannya kalau di saat identifikasi masalah itu jangan sekaligus dimunculkan penyelesaiannya, ya. Kalau boleh saya memberikan saran, Mbak Zenita ya, iya, Bu. nanti untuk core isunya adalah kurangnya informasi terkait terkait layanan jaminan produk halal bagi masyarakat di gitu ya, Oh iya, masyarakat di apa Kabupaten Banjarnegara gitu ya. iya. Nah, sehingga kalau nah saya tanya, ini kan tadi optimalisasi ya. Kalau optimalisasi itu yang core isu yang nyambung ya belum optimalnya. Nah, ini sebelumnya saat ini di Kemenak Kabupaten Banjarnegara sudah punya akun medsos resmi belum khusus untuk pengawas produk halal? Kalau akun medsos resminya udah ada, tapi kalau untuk yang Mm-mm. khusus halal belum ada, Bu. Jadi Oh, sebenarnya masih. lebih ke pembuatan ya, Bu ya. Nanti rencana gimana? Mau nginduk ke akun medsos yang sudah ada atau mau buat sendiri untuk produk halalnya? Rencananya membuat ini, Bu, akun sendiri. Akun sendiri, Iya, miliknya produk halal sendiri ya. iya. Berarti ya tidak perlu optimalisasi nanti Mbak. Oh Jadi iya. langsung saja edukasi tadi Mbak, edukasi layanan produk halal ya melalui media sosial. Nah, medsosnya yang dipilih apa? Instagram, Ibu. Media sosial Instagram. Itu ya. Nah, di kan Kemenak Banjarnegara gitu ya. Jangan lupa nanti lokusnya ini juga untuk yang lainnya ya. Jangan lupa saat menuliskan core isu atau masalah itu di akhir ditambahkan lokus. Misalkan apa MTS mana gitu ya kan Kemenak Kabupaten mana atau KUA mana gitu ya. Nah, jadi saya ulangi ya Mbaknya, core Iya. isu kurangnya informasi terkait layanan jaminan produk halal ini bagi masyarakat atau bagi pelaku UMKM fokusnya. Sebenarnya untuk masyarakat saja, Bu. Jadi nggak cuma Untuk masyarakat, tapi masyarakat juga lebih luas. pelaku usaha Ya, juga. Iya, bisa. nggih, nggih. Baik, ya. Terima kasih Mbak Zenita ya. Nanti Oke, juga Bu. bisa Terima kasih. dikonsultasikan lagi secara intensif dengan mentornya. Oke, baik. Berikutnya monggo yang belum. Izin Ibu, Oh, enggak. Siapa ini Mas? Mas Jainuri. perkenalkan J. Leras. Ah, Oke, perkenalkan nama saya Nur Yadi Prasetyo, penempatan kerja di KUA Kecamatan Gondang sebagai penghulu ahli pertama. nggih, Zainuri. Sebentar. Terdengar tidak ya Bu ya? Ya, Soalnya di sini terdengar. hujan ini. Ya, soalnya di sini Oh, hujan, hujan deras ini. ini calon penghulu ya? J. Leras. Nggih, apa Mas? Core isu J. Mas, core isunya. Ini core isunya mengenai belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan administrasi di KUA Kecamatan Gondang dan pengarsipan akta nikah tahun 2021 sampai 2022. Niki Terus ada dua kegiatan, Bu. penyelesaiannya? Itu lewat kalau lewat apa itu pelayanan administrasi itu lewat media barcode, Bu. Dan kalau yang pengarsipan akta nikah insya Allah nanti dibuat Google Spreadsheet. Jadi ada dua kegiatan.
insya Allah nanti. Ini lebih ke apa? Digitalisasi Barcode, apa tadi? ya digitali pemanfaatan lewat barcode. Nanti misalnya saya buat barcode, nanti muncul administrasi seperti pembuatan apa itu dokumen, syarat-syarat dokumen untuk melakukan pernikahan. Kemudian mengenai Q&A, mengenai kalau ada yang belum paham dari masyarakat tentang pernikahan, nanti di scan di situ muncul apa itu yang Berarti lebih ke ditanyakan oleh edukasi. masyarakat. Ya, Edukasi. edukasi, Oh, tetapi lewat oh. Ini media barcode. edukasi layanan apa tadi? Administrasi, Bu. Layanan administrasi apa? Ini pernikahan atau semua layanan di KUA? Pernikahan aja, Bu. Pernikahan ini khusus Oh, pernikahan aja. Soalnya kan penggulungan fokusnya ke pernikahan dulu. oh, berarti layanan pernikahan. J, J. Edukasi layanan pernikahan, pernikahan berbasis digital. J. Oh, sebentar, sebentar. Terus sama yang ini Bu, yang satunya itu kan mengenai kemarin juga udah konsultasi sama mentor di sini katanya yang tahun 2021 sampai 2022 itu belum ada pengarsipan secara digital atau lewat Google Spreadsheet itu. Nah, katanya itu semisal saya pas latsar itu kalau bisa itu dibuatkan. Soalnya kemarin itu sebelum apa ya Bu, Maaf Mas, ya intinya ini betul ya, berarti tentang edukasi layanan pernikahan berbasis digital melalui apa? Barcode apa tadi? Halo, cek Mas Zainuri. Ya, suara saya terdengar? Katanya terpental, Bu. Ya. Oh, Mas Zainurinya terbentar. Iya. Nggih. Nggih, sambil menunggu, oke, mungkin bisa eh berikutnya siapa dulu? Nanti kita sambung lagi. Nanti saya sambung jika Mas Zainuri sudah apa namanya sudah bisa masuk ke Zoom. Baik, Bu. Izin ya, Bu ya. Ya, ini suaranya pelan sekali, Mbak. Mbak siapa ini? Iya, sebentar, Bu. Iya. Zayana Vicky Fariha ya, Bu. Oh, ya, Mbak Zayana. Mbak Zayana. Ya, apa Mbak? Kok Baik, Ibu, isunya? saya jabatannya sebagai penyuluh agama Islam itu Mm-mm, akan mengambil core isunya yaitu belum optimalnya metode mm-mm. penyuluhan berbasis digital di KUA Rongkop. Belum optimalnya Belum media, optimalnya metode oh penyuluhan metode, berbasis digital di KUA Rongkop. metode penyuluhan berbasis digital di KUA ya. Nah, untuk Ya, penyelesaian atau konsep judulnya apa Mbak? optimalisasi penyuluhan Mm-mm, agama mm-mm. berbasis digital, Optimalisasi penyuluhan agama melalui apa? berbasis digital melalui pemanfaatan website Linktree Instagram. Hah? Pemanfaatan website. Ya, website melalui Linktree di Instagram, Ibu. Melalui Linktree aja ya, Oh ya, melalui Linktree. berarti yang Instagramnya tidak Sebentar ya Mbak. dicantumkan, Ibu.
Ya, Mbak, gimana Mbak lanjut Mbak Zayana? Berarti yang untuk Eh, kata Instagramnya dicantumkan tidak, Ibu? melalui Linktree ya. Iya, Itu kan bukan website toh Mbak. Linktree Instagram. iya, tapi nanti masuknya kan kalau kita masuk ke LinkedIn kan ada TikTok, Facebook gitu ya, Bu. Nah, nanti ada website gitu. Oh, itu Linktree yang di Instagram tuh bukan yang link bio itu, bukan? Bukan, Ibu. Oh, ya ya. Berarti saya nih yang kurang paham. Apa namanya Pak? Melalui website Linktree. Gimana ini? Melalui apa tadi Mbak? Pemanfaatan digital Heeh. melalui website Linktree Instagram. Gimana Oh, ya, Bu? Ya, gitu. melalui website Linktree Instagram. Iya, Soalnya setahu saya itu kalau Instagram itu media sosial, bukan website, Mbak. biasanya tuh ada di dalamnya itu kayak ada itu, Ibu, website Oh kayak iya iya. link gitu. Nggih, 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 nggih. Baik. Ya, berarti belum optimalnya metode penyuluhan gitu aja ya Mbak ya. Karena kan ini Iya, belum optimalnya metode penyuluhan eh, apa? Belum optimalnya metode penyuluhan di mana nih? Di KUA mana KUA tadi? Ya, Rongkop. ya Rongkop. Kemudian penyelesaiannya adalah optimalisasi ya metode penyuluhan Mbak. Metode penyuluhan, Ibu. Enggak. Optimalisasi, benar. Optimalisasi penyuluhan berbasis digital melalui website Linktree Instagram gitu ya. Iya, Ya, intinya ini nanti website Linktree ini Mbak Zayana yang lebih tahu ya. Saya belum begitu iya, paham Bu. gitu ya. Ya, sementara core isu dengan isunya itu sudah sinkron gitu ya Mbak ya. Ya, jadi kan Iya, nanti Ibu. membuat membuat website Linktree-nya, kemudian nanti juga mengisi apa sifatnya apa? Berarti informasi-informasi gitu ya Mbak ya. Iya, informasi ya, ada juga informasi tentang profil KUA, kemudian ada juga nanti yang ada materi-materi penyuluhan gitu, Ibu. Berarti nanti materinya lewat itu di Instagram itu ya. Iya, melalui website gitu. Hmm. Ya, ini untuk sasarannya siapa? Semua sudah punya akun medsos berarti. Sudah, Ibu. Oke, Kalau baik. kalau Ini untuk untuk uh, gimana, Ibu? sasarannya apa? Dewasa, remaja atau apa ini Mbak? Itu berarti kalau untuk keagamaan kan mencakup nanti di dalamnya mencakup untuk keibadahan keseharian gitu, Ibu. Jadi Mm-mm. bisa dari remaja maupun yang lebih. Jadi nanti kan kalau sebelum itu ada sosialisasi terlebih dahulu, Ibu. Baik di masyarakat yang mana kita sudah punya kelompok binaan bisa disosialisasikan kalau kita sudah punya materi melalui website di Instagram gitu. Ya, 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 baik Mbak. Ini ya nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan mentor. Kemudian kita nanti di pembimbingan berikutnya ya nanti lebih intensif nanti saya review untuk masalah maupun juga di kegiatannya. Oke, Iya, baik. Ibu. Terima kasih Mbak Zayana. Terima kasih, Bu. Ya, ya. Maaf Ibu, tadi terlempar Oh soalnya hujan iya. deras di sini. Oh ya, nggih, ini Mas Ngapunten nggih. Zainul tak cari-cari tadi, tak seloni Nggih, satu ya terlempar. Mbak Zayana Lah ya. nggih. Ngapunten nggih. Bu nggih. Nggih, Terus ini tadi kelanjutannya gimana? sebentar Mas, ini Yang ada apa namanya? Sebentar tak jawab. Mas Zainuri tadi saya cek lagi ya Mas. Tadi ya, kan nggih, nggih. edukasi layanan pernikahan berbasis digital melalui apa tadi barcode ya? Barcode nggih. Barcode Nah, sama itu itu, Bu, atau it- pengarsipan akte nikah itu. Yang tahun 2021 sampai 2022. nah ini mau layanan pernikahan atau pengarsipan? Nah, kemarin itu sebenarnya mau pelayanan Bu. Kemarin itu sebenarnya mau
pelayanan. Cuma apa itu sama saran dari eh, petugas itu ditambahin pengarsipan. Gimana, Mas? Sebenarnya itu kan kemarin pelayanan Bu saya itu ngambilnya. Ah, ah, Cuma ah. pas tanya sama apa itu mentor, kalau bisa itu yang saya kerjakan yang terdahulu itu tuh Bu, yang soal pengarsipan itu dilanjutin. Nah, sarannya Hmm. tuh dikasih pas latsar itu. Kalau Cuma ini nanti diambil ada dua, 2 tahun. Mas. Layanan pernikahan dan pengarsipan. Nanti kalau saran saya fokus satu dulu, mau ke yang Oh, layanan satu atau yang dulu. Oke. pengarsipan. Ini kan pengarsipan apa? Digitalisasi arsip ya. Iya, pengarsipan Nah, digitalisasi yang yang 2 tahun paling itu. yang paling urgent yang mana? Kalau menurut mentor yang digitalisasi. Iya sih. Cuma kemarin pas kan yang 2021 sampai 2022 kan itu udah nyicil saya Bu kemarin tuh. Nah, Mm-mm. sama saran dari petugas itu katanya disuruh ngelanjutin kalau bisa pas Nah, lancar itu. Seperti itu. berapa jumlahnya kemarin? Dokumennya masih berapa? Udah Berapa ratus gitu? udah tak udah tak kerjain selama 4 bulan Bu itu. Kan Yang ada belum, kan ada ya, yang berarti belum yang kira-kira ada berapa dokumen? ya sekitaran 100-an lah Bu itu. Seratusan. Untuk yang Nggih. yang sebelumnya sudah didokumentasi yang Udah 2020 sudah. satu, udah kemarin. Cuma dari saran petugas itu dilanjutin aja, Mas. Kan itu kan yang belum dibuat digitalisasikan yang tahun 2021 sama 2022. Seperti itu, Bu. Kalau 2023 itu sudah Itu ke sudah, alhamdulillah sudah. oh, Nah, yang ke bawah itu sudah belum. petugas lain. Petugas lain udah Oh. bagiannya sendiri itu kan. Nah, Soalnya kemarin gini, katanya, Mas. Kalau hanya di 2021 sampai 2022 yang hanya 100 itu oke, nanti bisa saat di presentasi, saat seminar rancangan aktualisasi kan biasanya ada penguji ya. Kalau hanya 100 oke. di waktu 5 sampai 6 minggu itu terlalu sedikit, Mas. Kalau ini Oh, memang oke. mau dilanjutkan menjadi rancangan aktualisasi, ya minimal lebih nanti targetnya. Sementara Berarti yang lebih dilakukan lebih lebih dari banyak 100 lagi. itu, Bu. Iya, Oh, ya. nanti kalau ini yang mau dipilih, berarti nanti yang untuk petugas yang lain itu di skip dulu, nanti dikerjakan dulu Mas Zainuri. Oh, Tapi J, gini J. Mas, tapi kalau memang mau digitalisasi, nanti berlanjut ya, jangan hanya saat latsar Oh, saja J. ya. J, Tuh, J. Oke, berarti ya. Berarti nanti gini, berarti apa ya? Belum optimalnya pengelolaan arsip di gitu ya. Eh, Belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen akta nikah ya Mas ini ya, betul? Yang di scan itu ya. Nah, tuh. Sebenarnya kalau saya pribadi idenya lebih bagus yang dengan barcode. Mas masih mute Mas, bentar. Ya sebenarnya karena itu saya itu ya itu Bu barcode itu cuma ya karena kemarin itu bagus kan sudah maksudnya. melaksanakan sebagian itu kan Karena kan itu. semua calon penghulu itu semuanya digitalisasi arsip. Saya itu sampai bosen sendiri. Iya. Lah, makanya itu kemarin juga itu Bu bilangnya ini yang belum ini Mas makanya disuruh Karena sudah itu dilakukan gitu ya. lah Coba ya. nanti nego lagi dengan mentor ya, Onje. Pak. Karena ini sudah gini, nanti gini, karena ini sudah dilakukan, sudah dilakukan digitalisasi. Nanti alasannya setelah apa pembimbingan dengan coach nggak apa-apa. Oh Ya, J coach J lebih J menyarankan untuk yang barcode itu tadi. barcode aja. Saya lebih tertarik yang barcode daripada Oke. Ya, digitalisasi arsip. kemarin ya Bu Ngapunten kemarin juga ya dari temanku yang di luar Jawa itu juga pakainya barcode Bu. Itu menarik Mm-mm. itu sebenarnya itu Iya, membantu banget coba, sama masyarakat. ya coba nanti nego dengan mentor ya. J Harapannya J J kan J. harus didukung ya. Jadi rancangan aktualisasi Bapak Ibu semua ini kan harus didukung, disupport oleh mentor. Karena nanti saat seminar rancangan kan harus memberikan Oke. penguatan, gitu ya, ya Mas Oke, ya. oke, oke, oke. Ya semoga nanti kita ketemu bimbingan lagi sudah Oke, siap. fix ya. Oke, mungkin kalau nego Ya, dulu sama mentor aja. ini Oke. masih bimbang ini antara dua Lagi. pilihan. Oke, 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 siap. Oke, terima kasih Mas Denuri. Monggo berikutnya Oke. Bapak Ibu yang belum masih kurang 3 orang.
Izin Ibu. Ya, siapa ini Mbak Yuyun? Iya. Ah ya, oke, silakan Mbak Yuyun. Jadi ini Ibu, isu saya yang kemarin, yang core issue itu belum optimalnya penggunaan metode pembelajaran yang inovatif pada pelajaran bahasa Indonesia di MTSN tiga. Itu core Oke, issue saya, Bu. penyelesaiannya atau konsep apa judul yang ditawarkan? Iya, ini kan itu ya Bu, kalau bahasa Indonesia itu kan masih banyak ya. Saya rencananya itu mau ambil satu materi, misalnya menulis atau yang lainnya. Nah, terus misalnya menulis ya Bu, kalau menulis itu kadang kan anak karyanya atau hasil tulisannya itu kalau secara klasik itu kan masih di kertas ya Bu ya. Saya itu pengennya karya anak ini nanti bisa dipublikasikan, lalu teman-temannya, orang tua bisa melihat hasil dari karya anak ini. Makanya nanti saya mau pakai platform, salah satu platform untuk mendukung inovatif ini. Kemudian untuk metodenya, saya ini masih bingung antara pakai PJBL atau PBL, Bu Ngoten. Jadi nanti judulnya kira-kira jadinya seperti apa ya, Bu? Kalau saran saya Mbak, jangan hanya fokus di materi ya, karena nanti kalau fokus hanya di satu materi, nanti implementasinya dirombel ya, itu terlalu sedikit Mbak. Ya, jadi lebih luas saja mapel bahasa Indonesia saja, Mbak. Nanti kan Oh ini gitu. mau kan nanti ditanya mau diimplementasikan ke berapa rombel gitu ya, Mbak ya. Saat saat seminar ya nanti ada karakter penguji yang menanyakan. Ini kan berarti lebih ke tadi ya core isunya kan intinya belum optimalnya atau belum Penggunaan. ya belum kurangnya variasi penggunaan apa tadi? Kalau saya lebih cocoknya kurangnya variasi, Mbak. Oh Media iya. apa ku apa Metode ma- nah metode pembelajaran inovatif. ya. Kalau metode, kalau lebih ke PJBL atau PBL itu lebih ke model pembelajaran ya. Kalau boleh saya sarankan itu kurangnya variasi model pembelajaran yang interaktif ya Mbak ya. Kurang. Belum optimalnya apa kurangnya aja ya, Bu? Kurangnya aja. Oh, kurangnya Ya, kurangnya variasi model pembelajaran yang interaktif tadi ya. variasi Model model pembelajaran 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 yang apa tadi? pembelajaran yang inovatif. Oh, Yang yang inovatif, inovatif ya, yang yang inovatif inovatif pada pada mapel bahasa Indonesia pembelajaran. ya. Oh Heeh, ya, ada pada mapel bahasa Indonesia di mana mapel MTS bahasa mana ini? Indonesia MTSN tiga Bu. Oh, MTSN salah tiga. Nanti penyelesaiannya bisa eh, boleh nanti implementasi atau pemanfaatan atau penggunaan ya. Jadi implementasi atau ya nanti bisa dipilih boleh implementasi, penggunaan, penerapan, implementasi model pembelajaran. Mm-mm. Yang lebih dikuasai antara Model PJPL dan PBL apa? Yang lebih dikuasai apa, Mbak? PJBL Bu, Oh, ya udah implementasi langsung. model Pro, pembelajaran PJBL, ya, problem based PJBL learning. ya, Mm-mm. dengan Padlet ngeten Bu. Soalnya nanti mau itu dipublikasikan hasil hasil dari hasil kerja anak tadi. Oh, itu nanti di kegiatan aja, Mbak. Yang jelas kita di PJBL-nya nih nanti ya. Oh Intinya iya iya. gini, sementara gini implementasi model pembelajaran PJBL bagi apa mapel bahasa Indonesia gitu ya, mata pelajaran bahasa Indonesia, eh, Indonesia bahasa Indonesia. Kelas berapa ini nanti? Eh, Mbak Yuyun mengajar kelas kelas berapa? kelas 9 dan 8 Bu, 8 dan 9. Tapi mungkin ini fokusnya nanti 8 ke berapa ke rombel? 8 2 rombel, Hmm? 9 8 3 rombel, 9 Hmm? 2 rombel, Bu. Nah, monggo nanti fokus kelas berapa dulu ya, karena kalau Hmm, PJBL itu kan biasanya tidak selesai 1 sampai 2 kali pertemuan kan, Mbak. Kalau PJBL kan berapa? Rata-rata 3 kali pertemuan baru selesai satu tahapan atau sintak PJBL-nya ya. dua, ya Nah, itu dua juga bisa, harus Bu. dipertimbangkan ya. Nanti Hmm. eh,
dua rombel dulu enggak apa-apa, difokus nanti di kelas berapa? 8 ya. Oh, kalau Nah, misalnya cuma satu rombel tuh ya bisa ya Bu langsung fokus gitu misalnya penerapan model ini dengan platform ini untuk mm-mm. meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur yang nanti bentuknya infografik pada siswa kelas ini di MTSN tiga. Kalau langsung seperti itu Kalau bagaimana mau, Ibu? nah jadi tidak ada PJBL-nya, itu juga bisa Mbak, itu Hmm, melalui Padlet. Tapi kalau itu kan cukup hanya satu kali pertemuan, jadi harus rombelnya banyak. Kalau seperti PJBL satu rombel bisa dimaklumi karena kan sintaknya banyak ya, oh maksudnya iya iya. tidak selesai dalam satu kali pertemuan. Bisa dipahami yang saya maksudkan. Iya iya Bu, Ya, iya. kalau kalau model Pakai PJBL itu kan ada sintak ya, ada tahapannya, itu kan agak panjang. Tapi kalau tadi mau yang disampaikan tadi apa dengan Padlet menulis teks prosedur, itu malah bisa selesai dalam satu kali pertemuan, Mbak. Itu harus banyak rombel nanti yang diimplementasikan. Ya, misalkan saya pilih dua, dua rombel di kelas 8 ya berarti nanti kalau dua rombel berarti berapa kali pertemuan gitu ya. Padahal teks prosedur itu selesai dalam materi itu selesai berapa kali pertemuan itu juga harus dipertimbangkan. Kalau saran saya ya mending yang apa itu dengan kemampuan menulis itu tadi rencananya mau dengan apa Padlet ya. iya Bu, Ya. biar nanti Heeh. yang lain Tapi bisa ya melek. tapi nanti jangan